Makanan tradisional yang berasal dari Cirebon ini sudah cukup jarang orang yang membuatnya. Pembuatannya sebenarnya tidak rumit, hanya saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Jajanan pasar, itulah nama yang diberikan untuk beragam jenis kue ini. Ada lupis, lemper, risoles, putu mayang, surabi, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mendapatkan jajanan-jajanan pasar ini nggak perlu datang lagi ke pasar. Sudah ada toko-toko kue yang mengkhususkan pada menu jajanan pasar. Salah satunya adalah Koko Bogana. Dengan membawa misi untuk melestarikan jenis-jenis makanan tradisional, di tempat ini Anda bisa mendapatkan beragam jenis makanan tradisional, mulai dari kue-kuenya sampai makanan beratnya. Sesuai dengan nama tempatnya, yang jadi ciri khas jajanan pasar yang ada di sini, baik makanan kecil maupun makanan beratnya, memakai kelapa dalam pembuatannya. Bisa berupa santan atau kelapa parut. Karena dari rasanya lebih legit dan gurih ya, jadi kita pakai kelapa. Bolu santan misalnya, camilan yang satu ini membutuhkan santan kental sebagai campuran. Santan langsung dicampurkan bersama telur, gula, dan esens anggur. Lalu dikocok dan dicampur terigu dan pewarna. Barulah adonan dikukus. Setelah sekitar setengah jam, jadilah bolu kukus ini dan siap dijajakan. Nah, satu lagi contoh makanan yang pakai santan adalah bubur lolos. Makanan tradisional yang berasal dari Cirebon ini sudah cukup jarang orang yang membuatnya. Pembuatannya sebenarnya tidak rumit, hanya saja membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pematangannya, yaitu waktu untuk mengentalkan adonan untuk menjadi bubur. Bubur lolos yang sudah jadi itu kemudian dibungkus dengan daun pisang dan ditambahkan blondo. Walaupun disebut bubur, bubur lolos di sini cocok untuk dijadikan camilan. Mungkin karena bentuk kemasannya yang kecil ya. Jadi tidak akan terlalu mengenyangkan kalau hanya makan satu bungkus saja. Di tempat ini juga dikenal dengan makanan beratnya yang berupa nasi. Ada sekitar 9 jenis nasi tradisional yang dikemas dengan porsi yang tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Porsi emang dibikin juga nggak terlalu mengenyangkan juga. Kalau makan kita terlalu kenyang juga mungkin lama-kelamaan juga rada bosan. Dan kita bikin itu ya, nggak terlalu banyak tapi cukup. Jenis nasi itu dikemas seperti nasi rames dengan beragam campuran lauk pauknya. Nasi langi contohnya, isinya adalah nasi yang dicampur potongan telur dadar, perkedel, sambal goreng udang, orak-arik tempe, daging semur, serundeng kelapa, dan abon. Kalau yang satu ini namanya nasi bogana. Isi lauk pauknya terdiri dari telur pindang, ayam yang disuir, orak-arik tempe, sambal goreng ampela, serundeng daging, dan tumis kacang panjang. Nasi bogana inilah yang menjadi salah satu favorit menu di tempat ini. Rata-rata pengunjung sengaja datang ke tempat ini saat jam makan siang untuk menyantap hidangan nasi ini. Pertama-tama sih dibawain sama saudara, bawa pulang ke rumah kayak nasi bogana, ada yang kayak lemper yang bakarnya gitu, yang pakai bumbu. Udah nyoba sekali itu, langsung oh mana nih tempatnya, langsung ke sini. Coba-coba, ternyata ya udah pas lihat sini ya coba-coba yang lain juga gitu. Setiap hari tempat ini menyiapkan sekitar 90 macam jenis kue basah. Untuk tiap jenis jumlahnya beragam, berkisar hingga 50 buah. Sedangkan untuk nasi disiapkan sekitar 100 porsi untuk tiap jenisnya. Semuanya dibuat secara tradisional dan tanpa bahan pengawet. Selain itu, semua jenis makanan juga dikemas dengan cara yang tradisional. Seperti jenis nasi yang ada, dikemas sebagai jajanan pasar khas dengan balutan daun pisangnya. Selain rasa tradisional yang akan menggoyang lidah, tampilannya yang unik sangat disenangi para pembeli.